Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Alhamdulillah, tambah satu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Tidak, saya tidak habis bertelur, tetapi ini adalah cangkang telur. Jadi mungkin plant parent, plant moms ya, mungkin yang seperti mungkin Lebaran kemarin yang banyak sekali membuat tentang kue kering, maka akan banyak sekali menghasilkan kulit telur seperti ini. Tetapi ada satu pertanyaan abadi tentang telur. Jadi pertanyaannya adalah, mana sih yang lebih duluan, apakah telur atau ayam? Jadi itu adalah pertanyaan yang kadang sangat dilematis, tidak terjawab, bahkan saling berdebat satu sama lain, menganggap bahwa jawabannya adalah yang paling benar. Ada satu jawaban di dalam diri saya sendiri untuk pertanyaan manakah yang paling duluan, apakah telur atau ayam. Tapi tidak akan saya jawab sekarang, akan saya jawab di akhir episode ini. Jadi jika teman-teman ingin tahu jawabannya, saksikan terus ya. Ngegibahin soal tanaman dan soal telur sebenarnya memang agak sangat berbeda ya, tetapi ternyata bahwa cangkang kulit telur itu bisa juga bermanfaat bagi tanaman. Jadi salah satu hal yang saya sering lakukan adalah memanfaatkan dari cangkang kulit telur ini seperti ini untuk membantu dari ketersediaannya nutrisi pada media tanam. Karena tanaman butuh nitrogen, fosfor, dan potasium. Meskipun demikian, jangan lupa bahwa tanaman juga membutuhkan kalsium. Kenapa kalsium dan kenapa cangkang telur? Karena cangkang telur ternyata banyak sekali mengandung dari kalsium. Hal yang pertama adalah, apa sih kandungan yang terdapat dalam cangkang telur? Apa sih kandungan yang terkandung dalam cangkang kulit telur? Jadi, yang banyak sekali terkandung di dalam cangkang kulit telur adalah, kebanyakan adalah kalsium. Kalsium karbonat, juga ada material organik lainnya, mineral, juga protein. Kalsium karbonat adalah kalsium alami yang bisa menguatkan tulang. Dalam penelitian bahkan diklaim bahwa kalsium karbonat dalam cangkang telur lebih mudah diserap oleh tubuh daripada yang tersedia pada suplemen-suplemen medis yang biasa kita temukan mungkin pada toko-toko apotik gitu ya, dan bisa dijual bebas di warung ataupun mungkin juga melalui pembelian secara online. Dari jurnal Home and Living, dari situs Home and Living, dari jurnal Agricultural and Food Chemistry, maka saya mendapatkan data bahwa kandungan kalsium karbonat pada cangkang telur adalah sebanyak 98,2%. Kemudian ada magnesium sebesar 0,9% dan fosfor juga sebesar 0,9%. Untuk membran cangkang telur, jadi kulit ari gitu ya, pada saat kita mengupas mungkin telur rebus, biasanya kita akan menemukan kulit tipis yang menyelimuti dari telur yang ada di dalamnya. Ternyata di membran kulit ari tersebut juga mengandung protein sebesar 69,2%, kemudian ada lemak sebesar 2,7%, air sebesar 1,5%, dan abu sebesar 27,2%. Itu adalah kandungan-kandungan baik yang terkandung di dalam cangkang kulit telur itu sendiri, juga dari membran atau kulit ari yang menyelimuti dari protein kulit telur, termasuk putih telur dan kuning telur yang berada di dalamnya. Dalam hal ini, kandungan tersebut berperan penting dalam pertumbuhan hingga kesuburan tanaman. Jadi lebih kuat dan tidak letoy gitu ya, tidak lemah. Jadi memang sangat bagus jika cangkang telur juga dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Mungkin jika teman-teman memelihara ayam,
Jadi ketika induk ayam atau babon gitu ya mengerami, kemudian karena kewajibannya untuk mengerami telur-telurnya, maka dia akan berpuasa. Dan ketika ketersediaan dari makanan yang dia asup berkurang, ketika telur-telur itu sudah menetas, biasanya maka induk ayam tersebut atau babon tersebut akan sedikit mengkonsumsi dari cangkang-cangkang telur yang sudah pecah gitu ya, yang sudah menetas untuk membantu dari berkurangnya kalsium yang ada di dalam tubuhnya, karena selama masa mengerami maka induk ayam akan berpuasa secara lebih intens gitu ya. Jadi di dalam tubuhnya mengalami kekurangan kalsium, itulah kemudian biasanya mereka akan mengkonsumsi sebagian dari kulit telur yang sudah pecah. Itu adalah kebiasaan ayam jika teman-teman memang memiliki atau memelihara dan memperhatikan dari perilaku induk ayam ketika mereka sedang dalam masa pengeraman. Sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali ya pengorbanan dari induk ayam, karena memang induk ayam juga berkewajiban untuk mengakraminya. Pada beberapa hewan, terkadang justru para jantanlah yang bertugas untuk menjaga, merawat. Ada beberapa kasus di beberapa hewan, tetapi untuk ayam memang pengorbanannya lebih besar pada induk ayam betina, karena mereka harus berjaga mengerami telurnya hingga telurnya membesar, menetas gitu ya. Kemudian mereka juga berkewajiban juga menjaga, merawat, dan membesarkan anak-anak mereka. Kenapa juga mereka harus menjaga asupan dari kebutuhan dari kalsiumnya, karena mereka setelah anak ayamnya bisa disapih, mereka akan bertelur lagi untuk generasi selanjutnya. Jadi memang berkesinambungan terus berlanjut begitu ya. Jadi memang induk betina harus menjaga kesehatan tubuhnya, itulah mereka kemudian terkadang memang mengkonsumsi dari cangkang telur dari telur yang sudah menetas. Kemudian manfaat apa aja sih dari cangkang kulit telur untuk tanaman? Yang pertama adalah pupuk, sebagai pupuk ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hampir 98% dari kandungan cangkang telur adalah kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat adalah sesuatu hal yang baik untuk tanah, sebab jika tanaman kekurangan kalsium maka tanaman akan menjadi kerdil gitu ya. Bunga juga menjadi mudah layu dan gugur, gagal panen hingga berbuah, dan mudah terserang oleh hama penyakit, dan mencegah pembusukan pada bunga tanaman seperti misalnya tomat, paprika, hingga ke terong. Jadi ketika tanaman tomat, paprika, kemudian terong, biasanya mereka jika kekurangan kalsium, maka ujung-ujung dari bunga tersebut akan membusuk, kemudian tidak bisa membesar dan tidak menghasilkan buah. Jadi itu adalah salah satu hal yang harus kita jaga dari kebutuhan kalsium pada tanaman. Manfaat yang kedua adalah media penyemai bibit yang baik. Karena sifatnya yang terurai secara lambat dan secara hayati, kulit telur menjadi campuran media starter penyemai bibit yang baik dan tanpa limbah, karena sifatnya yang membantu tekstur tanah tetap terurai dan gembur, tidak menjadi liat, menggumpal, juga membantu melonggarkan tanah sehingga mencegah pembentukan kerak keras di permukaan tanah, dan juga menjaga aerasi tanah sehingga tanah tetap menjadi poros. Karena dengan tanah yang gembur, tidak liat, maka ketika kita menyiramnya maka media tanam tidak menjadi tergenang, dan untuk bibit tanaman sangat-sangat fragile, sangat sensitif ketika harus berada di dalam genangan air. Itulah kenapa kemudian campuran dari cangkang telur yang dihaluskan adalah menjadi campuran starter untuk penyemaian bibit, karena membantu tanah tetap menjadi gembur dan tetap terurai sehingga perkembangan akar juga bisa menjadi sangat baik.
Manfaat yang ketiga adalah sebagai pengendalian hama. Dari situs Home and Living diketahui bahwa dengan menaburkan remahan cangkang kulit telur pada media tanam, eh, karena kulit telur memiliki tepian cangkang yang tajam dan bergerigi, maka akan sangat tidak disukai oleh siput dan cacing yang memiliki tubuh yang delikat, halus, dan lunak. Itulah kenapa jika kita perhatikan, terutama dari pengalaman saya pribadi, bahwa eh, jika saya menaburkan dari cangkang kulit telur di bagian tengah batang daun, batang tanaman, maka aktivitas dari cacing hanya akan terdapat dan terlihat di sekitar tepian pot. Karena memang saya memakai dari media tanam soil dan kompos, jadi sangat tepat jika saya menambahkan cangkang kulit telur sebagai tambahan nutrisi, karena juga sebagai bentuk dari gerakan zero waste. Jadi itulah kenapa kemudian dikatakan bahwa cacing dan siput tidak menyukai dari remahan pecahan-pecahan kulit telur yang kita taburkan pada media tanam. Mungkin juga pada hewan kucing, karena kucing adalah hewan yang sangat kepo gitu ya, sangat penasaran terhadap bau-bauan pada tanaman, ataupun juga mungkin jika kucing ingin eh, membuang pup gitu ya, akhirnya mereka mencari media tanah tempat mereka akan buang pup. Tetapi jika terdapat eh, remahan dari cangkang kulit telur yang bergerigi tajam, maka mereka mungkin akan menghindarinya karena akan terasa sangat sensitif di telapak kaki mereka yang juga sangat lunak dan halus. Itulah kegunaan dari pengendalian hama, manfaat yang ketiga dari cangkang telur. Manfaat yang keempat adalah sebagai dekorasi dari taman atau tanaman. Jadi ketika kita menaburkan dari remahan kulit telur seperti ini, maka akan terlihat lebih bersih karena hampir mirip seperti perlite atau pumice yang memiliki warna keputihan. Jadi ketika kita meletakkan atau menaburkan pada media tanam, akan terlihat sedikit lebih bersih, lebih putih gitu ya permukaannya, sehingga akan menambah mungkin menyamarkan dari media tanam yang cenderung lebih kotor atau lebih jorok, bisa dibilang seperti itu. Jadi salah satu manfaatnya adalah sebagai dekorasi tanaman adalah dengan menaburkannya pada media permukaan media tanam. Ataupun jika kita datang ke mungkin di taman atau tetangga sebelah kita yang memiliki tanaman seperti agave yang memiliki ujung-ujung yang memiliki duri tajam seperti dalam slide berikut ya. Jadi biasanya eh, plant moms gitu ya, biasanya akan meletakkan cangkang kulit telur yang utuh di ujung-ujungnya untuk menghindari mungkin ketika kita berjalan dan tertusuk, atau jika memang mungkin ada anak-anak kecil yang bermain kemudian mereka terjatuh dan akan mengenai dari ujung-ujung tanaman agave tersebut yang sangat tajam, maka perlindungan dari kulit telur juga bisa menjadikan manfaat dari cangkang kulit telur. Di samping juga mungkin akan terlihat sedikit unik, walaupun manfaat tersebut hanya bisa dirasakan oleh manusia, tidak dirasakan langsung oleh tanamannya sendiri. Manfaat yang kelima adalah sebagai pengganti kapur dolomit. Biasanya kapur dolomit diberikan pada media tanam untuk meningkatkan kadar keasaman tanah agar pH di dalamnya tetap terjaga netral dan seimbang, sebab media dengan pH yang terlalu asam dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah sehingga tanaman tidak menjadi subur, sekaligus mengganggu aktivitas mikroorganisme yang biasanya terdapat di dalam media tanam. Karena mengandung 90% lebih kalsium, maka ia baik sebagai pengganti kapur dolomit. Karena biasanya para petani menebarkan dari kapur dolomit untuk menjaga kenetralan asam pH di dalam pertanian mereka. Sedangkan dalam skala kecil, dalam skala rumah tangga seperti kita, maka penggunaan dari cangkang telur akan cukup membantu dari menjaga ketersediaan pH yang netral di dalam media tanam. Jadi cangkang telur juga bisa dijadikan sebagai bahan pengganti dari kapur dolomit dalam skala kecil jika kapur dolomit pun juga tidak tersedia dan mungkin sulit untuk kita dapatkan.
Manfaat yang ketujuh adalah suplemen nutrisi pada akar. Karena penguraian terjadi dengan lambat dan secara alami, maka remahan-remahan cangkang kulit telur, kebutuhan kalsium pada media tanam untuk tanaman akan tersedia dalam jangka waktu yang cukup lama hingga ke periode pemupukan selanjutnya. Maka kebutuhan tanaman juga akan tetap terjaga, tersedia, tanaman juga akan tetap baik dan tumbuh subur, karena salah satu kebutuhan kalsium adalah salah satu kebutuhan tanaman yang harus kita sediakan juga. Jadi dengan memberikan remahan cangkang kulit telur, maka proses eh, pelepasan dari mineral yang terkandung dalam cangkang telur akan terlepas secara perlahan-lahan atau slow release. Jadi sampai periode pemupukan selanjutnya, mungkin dalam jangka 2 minggu atau 1 bulan, ketersediaan kalsium akan tetap tersedia dengan baik. Manfaat yang kedelapan adalah zero waste. Dengan memaksimalkan pemanfaatan limbah domestik rumah tangga, maka kita akan mengurangi dari buangan limbah domestik rumah tangga keluar rumah kita. Itu berarti bahwa kita juga mengurangi dari kerusakan lingkungan, baik dari tempat pembuangan sampah terakhir maupun kepada beban si pengangkut sampah, bapak-bapak tua yang sudah renta, yang bertugas membawa sampah setiap harinya. Bayangkan, jika kita mampu untuk mengurangi setengah kilogram saja dari buangan limbah domestik rumah tangga yang ada pada rumah kita, jika terdapat 80 kakak dalam satu RT, maka kita akan bisa mengurangi kurang lebih 40 kg kepada beban si pengangkut sampah yang sudah tua. Itu adalah hal yang paling mungkin bisa kita lakukan dengan memanfaatkan limbah buangan domestik rumah tangga, termasuk kulit telur seperti ini. Walaupun ringan, tetapi dalam jumlah yang sangat banyak dalam setiap rumah tangga juga pasti akan memberatkan dari beban si pengangkut sampah maupun beban dari tempat pembuangan sampah terakhir. Karena kita melakukan zero waste adalah juga untuk generasi masa depan. Jika bukan kita lagi yang menjaga dari kelestarian alam lingkungan di mana tempat kita tinggal, siapa lagi? Karena demi anak cucu kita lah, kita harus tetap menjaga dengan salah satunya menggerakkan dari gerakan zero waste ini. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan dari cangkang kulit tersebut? Jadi tergantung setiap saat pada saat ketersediaan cangkang telur ada. Yang pertama adalah dengan menghancurkan cangkang kulit telur yang sudah kita keringkan terlebih dahulu dengan cara menjemurnya di bawah sinar matahari atau cukup diangin-anginkan saja. Setelah itu kita merebus setidaknya 5 liter air. Setelah air itu mendidih, maka kita campurkan dalam bubuk dari cangkang telur yang sudah kita tempatkan pada wadah yang sudah tersedia, kemudian disimpan selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu. Tugas kita adalah mengaduknya setiap hari, jadi memang cukup agak merepotkan, tetapi itu membantu dari proses terlepasnya kalsium dari cangkang kulit telur. Kemudian bisa kita pakai, kita bisa aplikasikan dari air rendaman kulit telur tersebut dengan ikut menyertakan dari bubuk endapannya, ataupun memang jika tidak suka maka kita bisa menyaringnya jika cangkang tersebut dalam keadaan utuh dan tidak kita hancurkan terlebih dahulu pada saat kita menyiramnya dengan air mendidih sebelumnya. Jadi bagi saya pribadi sendiri, saya lebih suka untuk memakai endapan dari bubuk cangkang telur yang ada, sehingga semuanya bisa terpakai dan tidak terbuang percuma secara sia-sia. Cara yang kedua adalah dengan merebus dari 5 liter air, kemudian kita masukkan cangkang telur, baik yang sudah dihancurkan ataupun dalam keadaan utuh. Jadi kita bisa menghancurkannya atau tetap membiarkan dalam keadaan utuh seperti ini. Kita rebus dengan 5 liter air, atau jika kita ingin menghaluskannya maka kita bisa menumbuknya dengan bantuan lumpang ataupun cobek, atau mungkin juga kita bisa memblendernya untuk hasil yang lebih halus. Kemudian setelah mendidih, biarkan setidaknya 24 jam untuk siap digunakan. Jika memang teman-teman ingin menyaringnya, tidak mengapa, supaya hasil yang dihasilkan tetap menjadi bersih.
pada media tanam ya terlihat lebih bersih, terutama mungkin pada media tanam seperti perlite atau pumice yang kesannya memang lebih bersih jika dibandingkan dengan soil dan tanah yang bisa kita campurkan sekaligus dengan endapan dari cangkang telur yang terdapat pada rebusan air. Cara yang ketiga adalah cara yang instan atau siap saji. Jadi kita cukup mengeringkannya terlebih dahulu seperti ini dengan menjemurnya di bawah sinar matahari atau cukup diangin-anginkan saja. Kemudian kita remas-remas ataupun kita tumbuk dengan bantuan lumpang ataupun cobet, ataupun jika teman-teman memiliki blender maka kita bisa blender terlebih dahulu. Kemudian kita langsung campur dengan air. Kemudian bisa kita langsung terapkan atau kita bisa siram kepada tanaman yang ada di dalam rumah kita. Memang itu mungkin akan sangat tidak cukup terlepas dari kalsium yang terkandung di dalam cangkang telurnya ketika kita hanya dalam beberapa menit melakukannya, tetapi setidaknya cukup membantu dari ketersediaan dari kalsium dalam media tanam yang ada di dalam rumah kita. Lalu bagaimana cara saya pribadi melakukannya di rumah? Ini adalah ketika saat saya merebus telur untuk dikonsumsi, kemudian ketika sudah matang maka telurnya saya konsumsi, saya jadikan panganan. Kemudian pada saat mengupasnya, kulitnya akan saya taruh kembali di dalam air rebusan yang tersisa, kemudian saya remas-remas hingga hancur. Setelah ini hancur dan berada dalam air rebusan yang saya pakai tadi, kemudian akan saya diamkan selama kurang lebih 24 jam. Kemudian esok harinya bisa kita langsung pergunakan pada tanaman yang ada di dalam rumah kita. Jadi cukup dengan menaburkan dari air siraman rendaman pada saat saya merebus telur untuk dikonsumsi, kemudian kulitnya saya kembalikan ke dalam air rebusan tersebut, kemudian airnya bisa kita siramkan seperti ini, ataupun jika suka maka cangkang-cangkang endapan yang ada di dalam air rebusan ini juga bisa kita letakkan di dalam pot ini, jadi semuanya tidak terbuang secara percuma dan sia-sia. Cara yang kedua adalah cara instan basah. Jadi kita cukup menyediakan air seperti ini, kemudian dari kulit telur yang sudah kita keringkan, kita kemas-kemas di dalam air ini, gitu ya. Jadi setelah kita hancurkan hingga tidak begitu kasar, jadi cukup lembut. Kemudian setelah dirasa cukup lembut gitu ya, bisa kita cukup kita siramkan pada mungkin tanaman lainnya seperti ini. Jadi langsung kita siramkan secara keseluruhan dengan cangkang telur yang ada di dalamnya. Jadi seperti ini, jadi semuanya bisa sekaligus pada saat menyiram juga memberikan nutrisi kalsium untuk tanaman yang ada di dalam rumah kita. Cara yang ketiga adalah cara instan kering, jadi tidak mempergunakan air untuk meremas-remasnya, jadi langsung kita remas pada media tanam. Jadi kita ambil beberapa tergantung ketersediaan. Biasanya sih mungkin pada saat kita nyeplok telur cukup 1 atau 2, kemudian ada dua cangkang kulit telur gitu ya. Misalkan ini setelah saya nyeplok telur, kemudian ada 2 kulit telur, kemudian diangin-anginkan sehingga cukup kering, kemudian langsung bisa kita aplikasikan. Jadi kita cukup mengemasnya, atau jika teman-teman suka mungkin bisa memblendernya terlebih dahulu atau menumbuknya dengan bantuan mungkin lumpang ataupun cobek sehingga lebih halus hasilnya. Jadi kita langsung berikan seperti ini di sekitar batang ya, di sekitar media tanam juga. Jadi cukup, jika dirasa cukup lembut gitu ya, jadi tidak terlalu kasar, sehingga langsung dalam keadaan kering kita letakkan di dalam media tanam, sehingga pada saat penyiraman nanti, ketika kita melakukan penyiraman, cangkang ini juga akan mulai terlepas seiring berjalannya waktu. Setiap saat kita menyiram maka akan terlepas juga secara perlahan-lahan ataupun slow release. Jadi itu adalah pemanfaatan dari cangkang kulit telur. Semoga wawasan ini memberikan
pengetahuan bagi teman-teman semua bagaimana cara kita memanfaatkan limbah buangan domestik rumah tangga sehingga bermanfaat bagi tanaman yang ada di dalam rumah kita. Karena banyak sekali hal kegunaan yang bisa kita ambil, kebijaksanaan dari kehidupan dengan memanfaatkan limbah buangan domestik. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, senang sekali bisa berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan di rumah masing-masing bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. See you. Bye-bye. Oh ya, untuk jawaban apakah telur duluan atau ayam duluan, maka saya pribadi menjawab ayam duluan. Kenapa begitu? Kenapa ayam duluan? Karena kalau telur duluan, siapa yang akan mengerami telur tersebut hingga menetas? Sedangkan jika ayam duluan, maka ayam bisa bertelur, kemudian ayam bisa mengeraminya hingga menetas sehingga telur tersebut menjadi ayam. Jadi ada dua ayam. Itu adalah jawabannya.